Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini, bulan gimana kita mengawali di bulan Mei dengan tema yang baru, biarlah setiap kita selalu diperbaharui untuk pikiran dan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam mezbah Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami memuji Tuhan, kami bersorak-sorai buat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah setiap pujian kami dapat membukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga mengasiap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu diri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Amin. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam. Kita mau tunjuk kanan kiri kita ya Bapak Ibu Saudara. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada sukacitaku. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada kemuliaan Raja. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacitaku. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja, ada kemuliaan Raja. Kita mau beri sorak-sorai kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita seperti tanah yang subur yang siap ditanami benih firman Tuhan. Karena kasih Yesus itu indah untuk setiap kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan.
Kami menaikkan syukur kami bagi Tuhan. Sebab kasih Tuhan senantiasa ada, bahkan tercurah, tersedia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari kami boleh lalui dengan pemeliharaan kasih Tuhan. Namun ampuni kami, seringkali kami bahkan menganggap remeh, memandang remeh kasih Tuhan. Kami seringkali tidak melibatkan Tuhan. Dan kami berjalan seturut keinginan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, bagi hari ini, bersama-sama dengarkan firman Tuhan, bahwa kami agar semakin hari semakin mengerti isi hatinya Tuhan, semakin mengerti kehendaknya Tuhan, untuk boleh kami kerjakan dalam keseharian kami. Biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatinya Tuhan, dan sebentar firman yang akan ditaburkan, biarlah mampu kami pahami dan kami praktekkan dalam keseharian kami. Berapi hamba dalam segala kekurangan hamba, biarlah pun apapun yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap telinga yang terbuka untuk mendengar, namun di atas segalanya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, pelayan Tuhan. Silakan duduk semuanya, shalom. Selamat pagi. Pagi Bapak Ibu, sehat semua ya. Walaupun kondisi hari-hari ini juga tidak terlalu bagus cuacanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Komisi Wanita menjalankan ibadah Padang di Kampung Kopi arah Kemuning sana. Pulang dari situ saya juga tepar, ya, lalu 3 hari berturut-turut hanya istirahat di rumah karena sudah rasanya kayak saya pernah mengalami COVID, Bapak Ibu ya, waktu itu COVID Delta. Badan itu rasanya pegel-pegel semua, ngetok-ngetok semua gitu. Nah kemarin rasanya mirip-mirip seperti itu, jadi saya langsung pagi-pagi, hari Kamis pagi-pagi saya ke dokter, cek, minum obat, istirahat total. Karena betul-betul rasanya tidak enak sekali. Ya hari-hari ini kita juga lihat kanan kiri kita beberapa jemaat, keluarga dari Bapak Ibu juga tidak hadir dikarenakan sakit. Kita berdoa untuk mereka nanti. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan. Amen. Siap mendengar firman Tuhan? Ini tema yang baru, di bulan yang baru. Tema yang kemarin sudah selesai. Cukup panjang tema kemarin ya, The Authentic Church. Terasa panjang kenapa? Karena diselingi dengan retret. Di dalam retret sendiri ada 5 tema tentang gereja yang sejati. Nah, bulan ini minggunya cuma 4. Tapi kita di tengah-tengah bulan nanti ada kenaikan Tuhan Yesus. Habis itu ada ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus. Nanti agendanya, tempatnya di mana nanti kami akan infokan. Ya, jadi perasaannya nih makan panjang lagi. Tapi biarlah mari kita menggemari firman sebagai makanan rohani kita. Nah, tema bulan Mei adalah Loving Like Jesus atau bahasa Indonesianya mengasihi seperti Yesus mengasihi. Fotonya Tuhan Yesus menggendong seekor domba. Kita sampai di sini. Ya, masih ingat ya. Jadi Januari, Februari, Maret kita di sini. Bagaimana kita mengenal Kristus dan kasihnya lebih dalam. Lalu April, Mei, Juni kita berarti di sini. Mengenali panggilan dan kehendak Allah bagi kita. Nah di bagian mengenali, bagian yang pertama itu kita belajar bagaimana kita hidup berkomunitas dalam gereja yang sejati. Nah bagian yang kedua, nah ini kan pentingnya komunitas rohani. Bagian pertama dari ini, mengenali. Kita sudah belajar, kita sudah lewati. Sekarang kita masuk ke sini, memahami hatinya Kristus. Ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa memahami, mendalami, merenungkan, kita bisa mengecap kasihnya Tuhan. Nah, agak sedikit berbeda dengan ini ayatnya ya. Ayat yang jadi ayat tahunan kita tahun ini. Masih ingat ya tema kita tahun ini ya? Jangan-jangan saking kita tema bulanan terus kita lupa tema tahunannya. Growing deeper with Christ atau bertumbuh semakin dalam dengan Kristus. Ya, ayat-ayatnya Efesus 3 ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Serupa tapi tak sama. Bulan Maret kalau Bapak Ibu ingat, kita ada tema Love God, Love People. Di sini nih. Di bagian yang ini. Januari, Februari, Maret. Di bagian Maret,
kita belajar bagaimana love God, love people. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mirip-mirip gitu ya. Tapi di bulan ini, kita ini, kalau yang bulan lalu kita belajarnya begini. Bagaimana kita mengasihi Allah, bulan Maret itu ya. Dan mempertanggungjawab kasih itu dengan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Allah, kita sudah belajar di bulan Maret, maka tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu mengaku, Bapak Ibu merasa mengasihi Allah, maka tidak perlu berusaha, harusnya secara otomatis perbuatan kita itu bisa mencerminkan kita mengasihi sesama. Karena mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak dapat dipisahkan. Mari kita belajar bahwa iman kepada Kristus tidak bisa dipisahkan dengan keserupaan kepada Kristus. Kalau kita mengaku beriman kepada Kristus, maka kita semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Salah satu keserupaan dengan Kristus adalah kita mengasihi. Itu bulan Maret. Nah, tapi beda dengan bulan ini, kita akan belajar gini, mendalami kasih Tuhan, khususnya bagaimana hati Tuhan ini tergerak kepada jiwa-jiwa. Lebih fokus lagi. Kenapa? Karena tema ini ada di bagian mengenali panggilan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu punya panggilan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Jadi tugas bersaksi bukan cuma tugas saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu semua itu punya tugas untuk bersaksi. Oleh karena itu kita harus belajar melihat bagaimana hatinya Tuhan kepada jiwa-jiwa ini. Bagaimana sebenarnya kasih Tuhan Yesus itu terhadap jiwa-jiwa. Tujuannya agar kita semakin kuat dalam panggilan untuk mengasihi dan menjangkau jiwa. Ada gambarnya. Apakah yang dilakukan seorang gembala ketika dia memiliki 100 domba dan satunya hilang? Apa kata Alkitab? Bukankah ia akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang? Berarti yang 99 gak penting. Bukan. Alkitab ketika bilang misalkan, kalau kamu tidak mengikut aku, engkau harus membenci orang tuamu. Wah, kok Tuhan perintahnya sangar banget. Atau ketika Rasul Paulus bilang bahwa aku menganggap semuanya sampah, semuanya rugi karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan, terus orang tua tak benci, bukan. Bukan berarti ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, semua hal-hal di dunia dianggap dibuang, terus orang nganggo TV, bukan. Sama halnya juga ketika Tuhan bilang 99 ditinggal, yang satu dicari, bukan berarti yang 99 tidak ada artinya. Tapi ini berbicara mengenai urutan prioritas. Gitu ya. Jadi ketika Tuhan bilang kalau mau mengikut aku, membenci orang tua, bukan berarti terus orang tua tak benci, tidak. Tetapi prioritaskanlah bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang kelihatan di dunia ini, termasuk orang tua kita. Tapi bukan berarti kita harus membenci orang tua. Oh enggak, Tuhan enggak pernah mengajarkan itu. Justru Tuhan mengajarkan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Sama, ketika Tuhan berkata 99 ditinggal, bukan berarti enggak penting yang 99. Karena yang 99 kan toh sudah sehat. Gemuk gitu ya. Gemuk, gitu kan kayak saya gitu kan. Tapi yang satu ini harus dicari. Nah itu artinya Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Nah ini ayat emas kita. Yuk kita baca yuk, ini ayat emas kita di bulan ini. 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus 6 ayat 34. Ayat ini ada di tengah-tengah satu perikop yang sudah sangat terkenal. Perikop apa itu? Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa sih yang belum pernah dengar cerita ini? Yesus memberi makan 5.000 orang tanpa catering. Wah, kita cukup sering mendengar kisah mujizat ini, tetapi mungkin lebih menyoroti bagaimana akhirnya mujizat Tuhan bekerja. Ketika kita membahas hal-hal itu. Tetapi bulan ini kita membaca ayat ini, kita tidak sedang membahas mujizat Tuhan. Kita sedang membahas
hatinya Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Latar belakang dulu. Latar belakang ayatnya. Saat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus dan para murid sedang lelah baik fisik maupun psikis. Psikis itu mental. Capek gitu ya. Murid-murid pulang dari pelayanan atas perintah Tuhan Yesus. Itu ada di Markus 6 ayat 6b sampai 13. Anda bisa buka di Alkitab. Markus 6 ayat 6b sampai 13, Tuhan mengutus ke-12 orang muridnya, silahkan pergi, lalu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Maka murid-murid mengajar, murid-murid menyembuhkan orang sakit, murid-murid melakukan banyak hal, pelayanan. Lalu Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, terdengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal atas perintah Herodes. Betapa kondisi ini itu melelahkan bagi para murid. Ya, kemarin di ibadah remaja, karena tema kita kan sama ya, jadi baik ibadah remaja maupun ibadah raya tema kita sama. Kecuali sekolah minggu ya Mbak Marta ya Om Adris ya. Sekolah minggu temanya lain, karena kalau temanya sama nanti sekolah minggunya pusing nanti ya. Sekolah minggu biar bertumbuh dulu dengan dunianya. Tapi di remaja temanya sama. Nah, kemarin saya katakan, saya kasih contoh. Kemarin gandrung ya, gandrung saya kasih contoh. Gandrung misalkan 1 minggu habis ujian, testing. Kalau habis ujian tuh pengennya apa? Selesai ujian. Refreshing. Ternyata pulang dari sekolah, lingkungan tempat tinggal gandrung kebanjiran. Menginginnya refreshing, malah kebanjiran. Bukan refreshing, yang jadi adalah stressing malah. Ya, murid-murid selesai melewati masa pelayanan yang begitu melelahkan berjalan. Di tengah-tengah perjalanan mereka mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, sebuah kehilangan yang besar karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Allah juga untuk mengabarkan untuk orang-orang bisa bertobat. Hal ini sangat melelahkan sehingga kita bisa pahami kalau kondisi murid-murid itu kayak gini nih. Ya. Nah, ini mirip orang tua. Habis kajian, ya toh, dibagi sesuai dengan apa namanya budget, cicilan, listrik, jajan anak-anak, sekolah, lah kontek gitu kan. Udah gitu tiba-tiba datang beberapa orang, ya mulai ngelus-ngelus ke dengkul gitu kan ya toh. Saya mau minta tolong, wah ini kayak gini nih wajahnya. Mbok pikir saya udah masalah kowe tok gitu kan. Ya, betul Mbak Ratna, tertawanya sepertinya lebar sekali gitu ya. Sepertinya pernah mengalami gitu. Ini kondisi yang dirasakan oleh murid-murid. Lelah fisik dan lelah psikis. Nah, perhatikan ayat 31 sampai 32, Tuhan melihat hal itu, maka Tuhan berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Jadi istirahat itu penting, Bapak Ibu. Kalau ndak ambruk kayak saya, pemangsane keponakannya Ultraman gitu ya, kata Mas Yonat ya. Wah, ponakannya Ultraman gitu kan. Saya Rebo Kombua itu, Selasa malam kuliah sampai setengah 10 sampai jam 1 membuat tugas, bikin tugas. Harapannya supaya besok berangkat ibadah Padang itu pikirannya enteng gitu. Sampai jam 1 pun belum selesai tugas saya. Istirahat aja. Bangun jam 5, setengah 6 bikin tugas lagi sampai jam 8. Puji Tuhan jam 8 selesai. Saya kumpulkan lewat email, saya mandi, berangkat ibadah Padang. Wah, ketoknya etes gitu. Pulang ibadah Padang, wah, peteng saya. Langsung tepar, kelipuk. Kamis pagi langsung ke dokter. Gara-gara meringankan istirahat. Istirahat itu penting. Ya tapi ya jangan setiap hari istirahat juga ya toh. Istirahat penting kok katanya Mas Daniel. Wah, itu namanya males. Ya, istirahat boleh. Ketika memang lelah beristirahatlah. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka gak sempat. Jadi kita sering kayak gini tuh. Saking repotnya, saking sibuknya. Nah, dikatakan maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mari kita perhatikan secara langsung respon Tuhan Yesus terhadap jiwa-jiwa yang mengikutinya dan mengejarnya, bahkan hingga sampai menyusur pantai melalui jalan darat untuk menjumpai Yesus. Ada ayatnya kah? Oh belum. Coba kita buka Markus 6 ayat 34 tadi yuk.
Markus 6 ayat 34. Ini biar saya buka gini. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tadi ingat, Tuhan mengajak murid-muridnya untuk apa? Piknik? Enggak. Untuk apa? Beristirahat seketika, kata Tuhan Yesus. Mereka memakai perahu untuk mencari satu tempat yang sunyi, beristirahat. Tapi apa yang terjadi? 34 tadi, ketika Yesus justru mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, itu sudah berkumpul. Orang-orang ini ternyata mendahului rombongannya Yesus melalui jalur darat. Kalau Bapak Ibu di posisinya Tuhan Yesus dan murid-murid, apa yang dirasakan dalam hati kita? Pengen leren, pikiran lagi ruwet, kesel, tiba-tiba sak rombongan datang dengan membawa berbagai masalahnya. Kemarin saya juga ketika mencontohkan, saya ngobrol sampaikan ke teman-teman remaja, gandrung seminggu ujian. Habis itu ternyata sekitar rumahnya kebanjiran. Udah beres-beres bersih-bersih, masuk kamar pengen istirahat, saudara-saudara keluarga besar datang di rumahnya. Dolani. Gandrung metu sedulure teko. Wah, itu nogone metu mesti. Gitu kan. Sama tuh seperti Bapak Ibu Saudara juga pengen leren gitu kan. Rame wae, kanan kiri nyetel petasan sih sana. Dar gitu ya. Respon kita apa? Nah, kita mau lihat responnya Tuhan secara langsung terhadap jiwa-jiwa yang mengikuti bahkan mengejarnya hingga sampai menyusuri pantai melalui jalan darat untuk menjumpai itu. Respon yang pertama apa? Kita mau belajar memandangi. Maksudnya apa kok memandangi? Nanti kita akan belajar. Menaruh perhatian dengan penuh kasih. Ketika Yesus mendarat, ia melihat. Melihat. Tapi kata melihat yang dipakai di sini menggunakan kata eiden. Melihat itu juga bisa optalmo. Itu melihat juga. Tetapi kalau eiden itu artinya lebih jauh. Dia memandangi. Memandang, mengetahui, menaruh perhatian, bahkan kata yang sama juga sering dipakai untuk kata mengenal. Jadi saya berusaha untuk memahaminya begini. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke satu tempat, lalu banyak orang di sana. Tiba-tiba Bapak Ibu tertuju pada satu orang yang Bapak Ibu itu tahu orangnya, kenal orangnya. Maka Bapak Ibu kayak, aku ngerti wong iki. Itu memandang, menaruh perhatian supaya melihat dengan fokus gitu. Itu memandang. Kalau melihat bisa aja, saya melihat kurang lebih ada 30-an orang di ruangan ini. Saya melihat. Tapi kalau memandang berarti tertuju pada satu titik, itu memandang. Nah, memandang ini juga punya pengertian tadi, mengetahui, menaruh perhatian, bahkan mengenali. Kristus memandangi jiwa-jiwa yang mengikutinya tentu bukan dengan pandangan sinis atau marah. Karena merasa dibuntuti. Tetapi pandangan yang mengenali kebutuhan mereka. Banyak orang tiba-tiba cegat Tuhan Yesus, menyusuri jalur darat. Saya percaya Tuhan memandangin bukan kayak gini. Orang ngerti mau kesel, babi gitu kan. Enggak. Tapi Tuhan, Alkitab mencatat, ia melihat dan hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dia memandangi jiwa-jiwa dan Tuhan mengenali jiwa-jiwa itu sebagai domba yang tidak memiliki gembala. Sekalipun memang tulisan ini
Tulisannya mengatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ini bukan kata-kata Tuhan Yesus toh. Ini bukan kalimat keluar dari bibirnya Tuhan. Yang dicatatkan di sini, ini kan tulisannya Markus sebagai penulis Injil. Tapi dari mana Markus bisa mendapatkan informasi sedetail itu? Markus ini pribadi yang unik. Bapak Ibu, Markus ini, itu Alkitab mencatat yang namanya Yohanes Markus ini, itu kemenakan Barnabas. Nah, kemenakan ini artinya ini, kalau dari merujuk bahasa aslinya, kemenakan, bahasa asli bahasa Yunaninya itu artinya ganda. Dia bisa diartikan sepupu, dia bisa diartikan keponakan. Nah, sepupu sama keponakan itu kan dua hal yang beda ya. Jadi kita nggak tahu, mungkin perlu usaha pendalaman lebih lanjut lagi. Ya, ada yang sebagian setuju Markus itu sepupunya Barnabas, ada yang setuju Markus itu keponakan Barnabas. Tahu ya bedanya sepupu sama keponakan ya? Kalau sepupu itu anaknya Pak D Bude kita, anaknya Pak Lek Bule kita, itu sepupu. Tapi kalau keponakan, anaknya kakak atau adik kita, itu keponakan. Nah, Markus, gini aja biar gampang. Markus saudaranya Barnabas, nah selesai. Ya udah gak usah dibikin pusing. Nanti kalau Barnabas pas kita ketemu di surga kita tanya gitu kan. Bas, Markus itu jadi apamu? Nah nanti kan dijelaskan di sana. Markus itu saudaranya Barnabas. Nah Barnabas ini rekan pelayanannya Rasul Paulus, Rasul yang besar. Yang diceritakan di perjanjian baru. Paulus Barnabas itu Bapak Ibu, itu kalau pelayanan itu wah. Kalau dulu kita mungkin tahu istilah Sinta dan Jojo ya, kayak ngeracun gitu ya, duet gitu kan. Nah ini juga Paulus Barnabas ini duet yang hebat. Bukan ketika tiktokan, ya. Zaman itu nggak ada tiktokan. Tapi Rasul Paulus dan Barnabas ini kemana pergi, itu Injil diberitakan dengan luar biasa. Bahkan Antioquia, Alkitab mencatat, tempat ini itu tiba-tiba dimenangkan luar biasa karena pelayanan dua orang ini, Paulus dan Barnabas. Bahkan orang-orang menyebut Paulus dan Barnabas dengan sebutan dewa. Barnabas disebut Zeus, dewa utamanya orang-orang Yunani. Dan Paulus disebut sebagai Hermes, dewa pembawa pesan. Saking hebatnya duet ini. Tapi duet ini harus pecah gara-gara siapa? Markus. Ini yang menulis Injil Markus ini. Kenapa? Di mata Paulus, Markus ini rotok lemak-lemek. Bahasa Jerman itu lelet, candom. Paulus pengennya cak-cek, satset, das. Nah, tapi Markus mungkin beda pikirannya. Paulus bilang, raiso bas, aku raiso ingin bas gitu kan. Lalu Barnabas jawab, yo sabar los gitu kan. Kan Paulus tuh, sabar los. Ini sedulurku dewe, yo sedulur, tapi pelayanan, ini pekerjaan Tuhan, kita enggak bisa main-main. Paulus itu visioner, Barnabas hatinya lemah lembut. Kadang-kadang kalau saya baca kisah ini gitu ya, kisah Paulus Barnabas, kadang-kadang saya muncul gemes gitu sama Paulus. Gemesnya gini, Bapak Paulus ini apa enggak inget ya, gitu, bahwa dulu ketika Paulus tidak diterima oleh rasul-rasul yang lain, Barnabas ini yang pasang badan loh. Barnabas ini yang bilang sama rasul-rasul, wis to percaya sing jenenge Saulus ini sudah betul-betul bertobat. Itu Barnabas loh. Nah, ketika mereka duet hebat, itu luar biasa jangkauannya, pengaruhnya luar biasa. Tapi ketika Paulus semakin menjadi visioner, dipakai Tuhan, mereka harus pisah. Akhirnya Barnabas bilang gini, ya wis nek kowe ra iso karo Markus, aku wae sing karo Markus. Akhirnya Paulus dengan Silas, Barnabas dengan Markus. Nah uniknya lagi, ternyata Alkitab kita itu mencatat, Petrus pun pernah menyebut Markus sebagai anak rohaninya. Nah Petrus siapa, Paulus siapa? Bapak Ibu Saudara tahu, Petrus murid Tuhan Yesus secara langsung, Paulus rasul yang besar. Bahkan kisah para rasul itu seakan-akan dibagi dua. Kisah pelayanannya Petrus dan kisah pelayanannya Paulus. Nah, bayangkan nama Markus ini, dia pernah ada bersama-sama dengan Paulus, dia pernah ada bersama-sama dengan Petrus. Betapa dia mendapatkan banyak sekali informasi. Dan menurut apa yang saya baca, memang Markus diminta untuk menuliskan kesaksian tentang Yesus dari cerita bapak rohaninya yaitu Petrus. Jadi kira-kira gini, Kos Markus, tulisan kesaksiannya Pak Petrus itu sedetail mungkin.
sedetail mungkin. Supaya kita bisa tahu bagaimana Petrus itu menceritakan. Karena semua orang pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada masa itu. Sehingga Markus menulis dengan begitu detail bagaimana Petrus melihat respon Yesus. Ketika memandang jiwa-jiwa ini, timbul belas kasih dalam dirinya. Melihat jiwa-jiwa. Nah sekarang masalahnya begini Bapak Ibu. Tuhan ketika melihat itu, respon awalnya harusnya, mungkin murid-murid berpikir harusnya Tuhan terganggu. Ketika murid-murid bilang tempat ini sunyi malam, suruh aja mereka pergi supaya orang banyak ini dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini. Jawab Tuhan Yesus, wenak wae mereka pergi, apa? Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan memandang jiwa-jiwa, Tuhan tahu kebutuhannya. Salah satunya jelas, makan, lapar, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid tidak berpikir demikian, murid-murid merasa cukup terganggu, murid-murid merasa cukup lelah, pengennya menyepi, pengennya istirahat, tapi Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini perenungan buat kita. Jika Kristus sedemikian memandang jiwa-jiwa bukan sebagai gangguan, bukan dengan penilaian buruk, lalu bagaimana dengan kita? Ini perenungannya. Banyak di antara kita memandang orang dengan cara yang berbeda seperti Kristus memandang. Saya diingatkan ayat-ayat ini, Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita buka yuk. Kita buka sebentar yuk untuk perenungan. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kepada jiwa-jiwa yang kita jumpai, apa bentuk respon hati ketika kita memandangi jiwa-jiwa? Yesus memandangi jiwa-jiwa. Responnya jelas, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Murid-murid melihat hal ini sebagai hal yang merepotkan. Tuhan, tempat ini sunyi, sepi, ya, suruh mereka pergi cari makan. Tuhan bilang, no, kamu yang harus memberi mereka makan. Kita bagaimana? Kalau menurut Yakobus ini, ada orang yang kaya datang, ada orang yang miskin datang, kita menemui orang yang kaya, menemui orang yang miskin, menemui orang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Apakah respon kita ketika mata kita memandang orang-orang ini? Membeda-bedakan? Alah, sehingga ini paling persembahannya 2.000-3.000. Ketawa Mas Adris. Memang ya, Mas Adris itu kalau yang kayak gini-gini itu. Nanti jangan buru-buru pulang Pak Bapak Ibu ya, karena Mas Adis akan membagi-bagikan sesuatu gitu kan. Buletin maksudnya ya Mas Adis ya. Buletin maksudnya. Ulang tahun loh ternyata ya. Kemarin akhirnya kita makan nasi padang ulang tahunnya Mas Adris itu ya ternyata. Apakah kita malah menjadi hakim? Ya. Delokan ke lho. Pantesan usahane semorak marik wae. Oh ning gereja bolong-bolong wae. Nah, jadi hakim malah. Kata rohani loh tapi loh. Hakim. Pikirannya jahat, ben karepe keser-keser kono. Wangel lek ditata gitu kan. Bagaimana? Atau kita egosentris seperti tadi Markus 6 ayat 34, Yesus memandangi itu tergerak dengan belas kasihan, tapi justru tidak demikian dengan murid-muridnya yang menyuruh orang-orang itu pergi. Mana respon kita? Maksud saya begini,
Setiap kita punya kesempatan yang sama ketika memandang jiwa-jiwa. Saya ulang lagi, setiap kita punya kesempatan yang sama ketika memandang jiwa-jiwa. Tapi responnya bisa berbeda. Respon yang satu, muncul belas kasihan. Respon yang satu, nih beda-bedakan. Jadi hakim, jahat, wes pokoknya. Kalau mau membayangkan yang paling enak itu yang bayangin yang di sinetron-sinetron itu loh ya. Yang biasanya mertua yang jahat itu loh. Ya. Nah, sebelum membayangkan toh, tatapan mata sinis. Siapa yang pintar membayangkan dan memperagakan ya? Mas Adis kayaknya ya. Marta. Ana. Oh iya. Rasakan pembalasan. Gitu kan. Yang orangnya cuma menang terus melerok karena suaranya itu loh Bapak Ibu ya. Ada suaranya gitu kan. Jangan kau pikir hanya aku saja gitu kan. Wah. Pikirannya jahat. Ya. Kalau anak kemarin kan kelambi sopo ngetel itu kan yang itu ya. Waktu retret kemarin. Renungan bagi kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau belajar bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memandang jiwa-jiwa, pelajari dulu bagaimana Tuhan memandang jiwa-jiwa. Tuhan memandangnya dengan penuh belas kasih. Yesus mengasihi seseorang bukan karena kebaikan apa yang telah orang tersebut lakukan. Melainkan karena orang tersebut memerlukan kebaikan hatinya. Ini apa harus kita pahami baik-baik. Kalau saya mengasihi Dani karena Dani baik sama saya, maka ada waktunya saya tidak akan mengasihi Dani karena Dani tidak selalu baik sama saya. Ya Dan ya, kadang-kadang saya dibawain bakso, kadang-kadang tahu gitu kan. Kadang-kadang kode, enggak lah, ini hanya contoh aja ya. Kalau diwujudkan, Dani udah bisa ada. Kalau saya baik sama Dani karena Dani baik sama saya, ada masanya saya tidak akan baik sama Dani. Karena tidak selalu Dani ini baik sama saya. Tapi kalau cara berpikir kita demikian, saya baik sama Dani bukan karena dia baik sama saya. Saya baik sama Dani karena seorang Dani membutuhkan kebaikan saya. Kontrolnya ada pada diri kita. Tuhan Yesus mengasihi bukan karena Bapak Ibu baik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita membutuhkan kebaikan hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memandang jiwa-jiwa, mari kita pandang dan lihat bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Sehingga kita nggak mungkin toh dendam, anyel, mangkel gitu kan. Dah. Karena kita memandang mereka ini orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Yang kedua, menggembalakan. Yang pertama tadi memandangi, yang kedua menggembalakan, merawat dengan penuh kasih. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan rindu untuk menggembalakan mereka. Bapak Ibu perhatikan kata-kata Markus 6 ayat 34 bagian ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Frase atau kalimat ini, kalimat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, ini kata-kata atau kalimat yang familiar di kalangan orang Yahudi. Karena di dalam kitab Taurat mereka, di dalam kitab Perjanjian Lama, kata-kata ini banyak diulang, banyak dipakai. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. 1 Raja-Raja 22 ayat 17. Yeskiel 34 ayat yang kelima. Pada prinsipnya kata-kata ini ketika Allah berkata melihat jiwa-jiwa ini seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ini adalah bentuk seruan hati Allah Bapa yang tidak rela ketika umatnya binasa. Seorang gembala yang sungguh-sungguh gembala tidak akan pernah bisa sanggup melihat ada domba milik gembala siapapun itu, tetapi apa namanya bahasa kerennya, dicekekar gitu atau apa ya, terlantar, nah gitu ya. Angel mencari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Kalau Bapak Ibu seorang gembala, atau nggak usah gembala deh, pekerjaan apa ya misalkan? Yonat bengkel motor, Yonat itu montir motor. Dia ngerti betul bagaimana memperbaiki sepeda motor.
Dan saya mengenal Yonat ini yang begitu kalau sama motor, walah ini bisa itu jangan sampai ada debu yang nempel gitu loh. Ya, motornya itu Bapak Ibu Saudara, kemplingnya, waduh. Nek perlu Yonat gak usah mandi, tapi motornya tiap hari mandi. Itu Yonat. Nah saya pernah ngobrol sama Yonat, saya punya seorang teman, ya saya tidak usah sebutkan namanya, inisialnya Satrio gitu saja. Tapi bukan Satrio yang ini, bukan. Ya, saya pikir tidak apa-apa disebut namanya ya. Tapi dia tidak di sini. Itu teman saya dan temannya Yonat. Motornya itu, waduh. Kalau dibandingkan sama motornya Yonat, itu bumi dan langit Bapak Ibu. Motornya Yonat itu kemplingnya bukan main. Motornya Satrio, tidak ada 1 inci pun yang tidak ada debunya. Jadi benar-benar ini motor ini mungkin kalau digeletakkan di pinggir jalan, orang juga nggak ada yang minat gitu loh. Bahkan mungkin ditulis di motornya, disumbangkan cuma-cuma, nggak ada yang mengambil gitu. Atau ditambahin dengan bonus Indomie, nggak ada yang mau gitu. Ya nggak gitu juga, tapi memang beda sekali. Saya pernah tanya sama Yonat, apa enggak, yo kamu ngelihat motor kayak gini gitu, piye? Oh pengen tarsi mas, pengen tak adopsi gitu dalam hati ya. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya, orang yang terbiasa untuk memperlakukan sesuatu dengan demikian baik, ketika dia melihat ada sesuatu yang harusnya saya bisa lakukan untuk memperbaiki ini, tapi tidak bisa dilakukan, rasa-rasanya kayak getem-getem gitu. Gitu ya. Bahkan dia akhirnya belakangan ini beli 1 motor lagi gara-gara temennya kalah main judi online. Saya bayangin ini Yonat ini, daripada motor ini dibeli orang lain, wong sing ngopeni motor ini juga dia, kalau servis dia juga lihat untuk motornya bagus. Akhirnya ketika temannya butuh, jual, ya sudah tak belinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau gadein motor, ya, jadi ternyata Yonat itu juga bisnis sampingannya adalah pegadaian ternyata ya. Saya tidak yakin dia membeli itu. Mungkin dia hanya menggadaikan saja gitu. Enggak bisa ada. Jadi kira-kira analoginya begitu. Kalau saya membandingkan menggunakan kata gembala tadi, saya tiba-tiba diingatkan takutnya nanti Bapak Ibu salah tangkap dengan maksud saya. Tapi maksudnya kira-kira seperti itu. Yonat yang terbiasa memelihara, merawat motor dengan demikian baik. Tiba-tiba dia melihat ada motor yang harusnya ini bisa dirawat gitu ya. Tapi kenapa jadi dekil? Wah udah pokoknya parah Bapak Ibu ya, parah sekali lah udah motornya Mas Satrio ini ya. Ada rasa tidak tega. Nah, Tuhan, Allah Bapa, itu tidak rela umatnya binasa. Makanya Tuhan ketika melihat jiwa-jiwa ini tidak tergembalakan, betapa hatinya tergerak dengan belas kasihan. Andai kata saja aku bisa menjangkau sekian banyak orang ini untuk membawa mereka kepada Allah, untuk memperkenalkan mereka kepada kasih Allah. Itu dorongan yang luar biasa yang Tuhan miliki. Ya. Sehingga ketika Tuhan melihat orang banyak ini, bergerak hatinya karena mereka seperti domba tidak mempunyai gembala. Mereka mengejar Yesus begitu rupa Bapak Ibu, seperti domba yang mengejar gembala, tetapi mereka tidak punya gembala. Tidak ada yang memimpin, membimbing dan merawat mereka. Bapak Ibu, domba itu binatang yang lemah. Domba itu binatang yang tidak seperti binatang-binatang buas yang punya insting yang demikian kuat untuk mempertahankan diri. Tidak. Domba itu lemah. Jadi kalau domba tidak punya gembala, dia bisa mati tersesat, dia bisa mati kelaparan, dan dia bisa mati diserang binatang buas. Itu domba. Nah, Allah tidak ingin umatnya binasa. Tuhan Yesus melihat kawanan orang yang sekian banyak ini, tergerak hatinya karena Tuhan melihat kalau mereka tidak segera dibawa kepada jalan yang benar, mereka akan mati dalam kebinasaan, dalam kesesatan mereka. Mereka akan mati karena rohani mereka tidak memperoleh makanan. Mereka tidak bisa mengenal Allah yang benar. Dan mereka akan mati dalam tipu daya iblis yang membinasakan mereka. Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa ini dan rindu untuk merawat, rindu untuk menggembalakan.
Lalu bagaimana seharusnya cara kita menggembalakan jiwa-jiwa? Dengan kasih Tuhan. Saya pakai fotonya acara anak kemarin aja. Ya. Ini ketika anak-anak kemarin Paskahan di Trans Studio, ya. Yang kemarin enggak ikut, waduh nyesel itu ya. Wah itu Mas Dito naik roller coaster itu, wah semangat. Turun-turun, kapok. Mas Yonat wah berangkat dengan gagah. Wah koyo wah menang-menangan gitu kan. Begitu turun gitu trauma. Tidak mau nyoba lagi. Tapi seru, anak-anak senang, anak-anak diberkati. Ya. Nah saya bawa foto ini karena ketika saya melihat foto ini saya merasa berbahagia. Saya merasa bersuka cita. Kenapa? Harusnya gereja Tuhan itu punya pemandangan yang sedemikian. Penuh sukacita, terpancar raut kebahagiaan. Kalau orang dunia bilang auranya itu positif, orang dunia. Itu gereja harusnya seperti itu. Menunjukkan keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Tidak malah raut mukanya penuh kesedihan. Ketahui tangannya sarang heo gitu tapi. Wah gitu kan enggak. Tapi happy gitu loh, sukacita. Harusnya itulah gereja. Harusnya gereja menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang terluka dibalut lukanya. Nah oleh karena itu salah satu ayat yang tadi saya cantumkan di atas tadi, bagaimana perjanjian lama membahas hal-hal ini, salah satunya di Yeskiel pasal 34, saya ambilkan di ayat 14 sampai 16, lalu sebagaimana mestinya, bagaimana seharusnya kita ini melayani atau menggembalakan jiwa-jiwa. Mari kita buka sebentar yuk, Yeskiel pasal yang ke-34. Yeskiel 34. Ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan bacakan. Yeskiel 34 ayat 14 sampai 16. Di padang rumput yang baik akan ku, berarti ku-nya ku besar ini adalah Allah berarti. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka, apa? Sebagaimana seharusnya. Maksudnya gimana? Kata aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, bahwa di dalam sebutan kata gembala sendiri sebenarnya sudah melekat fungsi penggembalaan. Kita nggak perlu menerangkan bagaimana gembala bekerja. Karena di dalam kata sebutan gembala, yang namanya gembala harusnya membawa domba-domba ini menjadi sehat, gemuk, menjadi baik, menjadi makin bertambah banyak. Nggak usah diterangkan bagaimana tugasnya. Jadi sebagaimana seharusnya. Kata gembala ya, seperti guru misalkan. Orang disebut guru, ya harusnya jadilah guru yang sebagaimana seharusnya. Di dalam kata guru sudah melekat bagaimana guru-guru yang baik. Kalau orang Jawa bilang guru itu apa? Digugu, ditiru. Ya sudah. Di dalam kata guru sudah melekat bagaimana guru yang baik itu bekerja. Di dalam kata gembala, pastore, berbicara bagaimana domba ini dibaringkan di rumput yang hijau, yang segar. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita? Sudahkah kita mencari yang hilang dan membawa pulang? Berapa banyak orang-orang di sekitar kita, mereka sebenarnya lagi terhilang. Mengembara di dunia tapi nggak tahu jalan pulang. Mereka kena masalah sedikit patah. Mereka kena masalah, mereka menyerah. Orang-orang semacam ini. Kalau Tuhan boleh bilang melihat orang-orang semacam ini, Tuhan akan bilang hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang semacam ini.
Di kanan kiri kita banyak Bapak Ibu Saudara. Kayaknya mereka mungkin senyum-senyum gitu. Tapi mereka sedang terhilang. Dan mereka butuh dibawa pulang. Membalut dan menyembuhkan yang terluka. Orang-orang yang terluka. Orang-orang yang tersakiti. Orang-orang yang kecewa. Minggu lalu saya sudah memperkenalkan ada Pak Heri dan Bu Retno yang akan membantu kita dalam pelayanan konseling dan juga pastoral. Bapak Ibu dipersilahkan. Monggo yang merasa saya butuh teman untuk cerita. Ada bagian dalam diri saya yang saya masih kecewa, saya pengen ngobrol. Sama saya boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau dengan Pak Heri, dengan Bu Retno, dipersilahkan. Beliau berdua punya rumah konseling. Namanya Omah Sumringah. Ceritakan. Ya, karena luka hati yang tidak dibereskan, ini bisa berdampak buruk ke depan. Berapa banyak di antara kita, sebenarnya kita tahu kanan kiri kita ini orang kecewa nih. Ini orang-orang terluka nih. Ini orang-orang yang kayaknya akar pahit, yang hatinya tawar. Mari kita balut dan sembuhkan. Dan melindungi yang kuat dan yang sehat. Ini tugas. Nah, tugas ini kalau Bapak Ibu ketika membaca tulisan ini dan bilang, oh ini kan tugasnya Om Daniel, ini tugasnya Mas Daniel. Oh tidak. Tugas penggembalaan bukan hanya milik gembala atau pendeta. Tetapi setiap kita dipakai Tuhan untuk memelihara jemaat Tuhan. Bapak Ibu saya minta tolong, perhatikan agar tidak ada yang terus memelihara egonya sendiri dan membunuh kawanan domba lainnya. Padahal yang seharusnya terjadi, seluruh kawanan domba haruslah terpelihara dalam kasih Tuhan. Untuk gereja. Yang harusnya terjadi, domba-domba dipelihara dalam kasih Tuhan. Tapi berapa banyak yang terjadi? Domba dengan domba saling menghantam. Domba dengan domba saling membantai. Domba dengan domba saling menjatuhkan. Berapa banyak? Gembala menghabisi dombanya sendiri dengan kata-kata yang jahat. Gembala menyakiti hati jemaatnya sendiri. Gembala menyalahgunakan wewenangnya. Terjadi di dalam gereja. Saya berdoa ini dijauhkan dari MCC. Amin. Tapi kalau kita ingat, kita diingatkan ada orang-orang yang berapa lama kok gak datang. Bapak Ibu jangan tunggu kami. Kami pasti berusaha kok. Kami menjalankan peran kami. Tapi kalau Bapak Ibu diingatkan, gak ada salahnya. WA lah teman kita itu. Gimana kabarnya Mbak? Gimana kabarnya Mas? Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Bu? Ditunggu kedatangannya. Baik-baik semua, apakah ada yang sakit? Lakukan itu. Pandang jiwa-jiwa bahwa mereka butuh dikembalakan. Mereka butuh dirawat. Inilah keindahannya gereja Tuhan. Ini keindahannya jemaat Tuhan. Ketika kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu senang toh diperhatikan. Oleh karena itu belajarlah memperhatikan yang lain juga. Hati Tuhan, kasih Tuhan, rindu untuk merawat, rindu untuk menggembala. Terakhir saya akan tutup dengan poin yang terakhir. Mengajar. Yang pertama tadi memandangi dengan penuh kasih. Yang kedua menggembalakan, merawat dengan penuh kasih. Dan yang ketiga mengajar dengan penuh kasih. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam belas kasihannya Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit mereka. Tidak hanya menjawab kebutuhan mereka memberi makan 5.000 orang. Tapi juga mengajar kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan ingatkan pada kita pagi ini. Setiap berkat atau mujizat atau doa yang terjawab tidak dapat menggantikan pengajaran kebenaran. Gak bisa. Doa yang dijawab oleh Allah. Lalu Bapak Ibu merasa, oke, cukup, ini bagiku cukup deh. Atau Bapak Ibu terima berkat, ya aku dapat berkat. Yes, berarti Tuhan berkenan sama hidupku dan aku sudah menjadi anak yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang setia, yang kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kita pernah gagal dalam kesetiaan, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Jadi berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Hujan diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Sama. Jadi berkat, mujizat itu tidak pernah bisa menggantikan pengajaran akan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menyukai pengajaran. Kenapa? Supaya kita mampu juga untuk mengajar.
Karena kan kita belajar tahu bagaimana mengasihi seperti Tuhan. Belajar lewat mengajar. Bagaimana kita bisa mengajarkan kabar baik jika kita tidak dilatih? Jika kita tidak diajar untuk melakukannya. Untuk dapat mengajar, kita harus belajar. Untuk dapat belajar, kita harus mau diajar. Perhatikan, kata kuncinya bukan bisa atau tidak. Kata kuncinya adalah mau atau tidak. Aku nggak bisa mas ngajar. Oh enggak, bukannya nggak bisa ngajar. Nggak mau belajar aja untuk mengajar. Jangan dipikir saya ini lahir ceprot langsung ngomongnya kayak gini. Medeni orang banyak no. Enggak, saya seusia SMP itu masih jelingus saya. Teman saya cuma 4-5 orang. Itu teman SMP saya. Grup SMP, grup alumni saya ada di situ. Tapi nggak ada pernah yang menyebut nama saya. Karena memang teman saya sedikit. Saya masuk ke grup SMP, mereka asik itu kemarin lebaran. Celing. Saya nggak punya teman saya cuma 4-5 orang. 4-5 orang. Kayak Daud itu kan dombanya cuma 2-3 ekor ya Pak Eri ya. Teman saya cuma 4-5. Dan tempat main favorit saya ketika SMP adalah di musola. Itu tempat main favorit saya SMP Negeri 4. Begitu sudah istirahat, tank gitu kan. Saya sama teman-teman langsung ke musola, saya lepas sepatu, saya main gulung-gulung di musola, gojek di situ, belajar di situ. Fine-fine saja gak ada masalah. Teman saya cuma itu. Celingus anaknya. Tapi ketika Tuhan bawa untuk mau jadi hamba Tuhan, Tuhan latih, Tuhan paksa untuk saya mau diajar. Bapak Ibu, kalau kita mau bisa belajar, ngajar akan kebenaran, ya harus belajar. Sekali lagi kita ada Bu Retno, ada Pak Heri. Orang-orang juga terlibat banyak dalam pemuritan. Belajarlah kepada beliau. Ibu-ibu yang nyaman ngobrol dengan Bu Retno, silakan belajar. Bagaimana caranya saya bisa bersaksi ya Bu? Bagaimana caranya saya bisa ketemu orang dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus? Minggu lalu Yulisa, kawan kita, sudah tanya beberapa hal kepada saya dengan Pak Heri, dengan Bu Retno. Dan kami sepakat, kami tersentuh melihat semangat anak ini yang terus mau cerita tentang Yesus. Yang tidak menghambat atau tidak menahan mulutnya untuk menceritakan tentang apa yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus. Saya berharap itu semua kita miliki. Jika kita hanya memberikan kasih yang tulus, jika kita hanya merawat dan memelihara jiwa-jiwa dengan penuh belas kasih, namun tidak memberi pengajaran akan kebenaran, sebenarnya kita sedang membawa orang-orang untuk mengenal kita tanpa bisa mengenal Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Kalau saya menggembalakan Bapak Ibu Saudara ini hanya dengan kasih yang tulus dan saya rawat dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu kenalnya cuma saya. Bapak Ibu nempleknya cuma sama saya. Kalau saya nggak ngajari kebenaran. Tapi dengan saya mengajarkan kebenaran firman, dengan saya mengajarkan Injil kabar baik, Bapak Ibu merasakan kasih dari jemaat tempat ini, dari pelayanan kami di tempat ini. Tapi Bapak Ibu juga dibawa mengenal Allah yang memampukan kami melayani dengan kasih. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Supaya Bapak Ibu bisa makin kenal sama Tuhan. Dia yang mati. Saya nggak mati buat Bapak Ibu. Dia yang berkorban. Saya nggak berkorban buat Bapak Ibu. Dia yang merasakan betapa tragis keterpisahan dengan Allah. Supaya Bapak Ibu Saudara diperhubungkan kembali dengan Allah. Mari kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kita memandangi jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Kita menggembalakan, kita rawat, kita balut lukanya. Dan mari kita mengajar kebenaran dengan penuh kasih. Pelayan musik boleh maju ke depan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman ini. Dan kita mau memperingati perjamuan kudus. Dengan hati dan pikiran yang terfokus pada Tuhan. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dan minta supaya Tuhan ajar kita, tuntun kita. Bagaimana supaya saya bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Mari renungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memandangi jiwa-jiwa. Bagaimana Tuhan rindu merawat jiwa-jiwa, mengembalakan mereka. Bagaimana Tuhan mau mengajar jiwa-jiwa akan kebenaran. Maka sedemikianlah kita harus memandang jiwa-jiwa. Sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Renungkan firman Tuhan ini. Sambil kita memandang salibnya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekeliling. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Kita ulang dari awal. Mari kita bersama-sama merenungkan pujian ini. Berikan ku hati Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kasihmu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan Haleluya. tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku sekali lagi katakan berikan ku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kasihmu melangkah dalam rencanamu. ya. Berikan ku, Haleluya. berikan ku, Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Ku tinggikan Tuhan, oh yang ku agungkan Tuhan. Pakailah hidupku menjadi alatmu, membawa jiwa-jiwa untuk mengenalmu.
ku percaya padamu. Inilah rinduku Tuhan. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, menjadi umat pilihan Tuhan. Kami diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Kristus di kayu salib. Semata-mata karena besarnya kasih Tuhan bagi kami. Dan siang hari ini kami belajar dari Tuhan. Latih dan mampukan kami Tuhan, agar kami mampu memandang jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Ada dorongan untuk merawat, mengembalakan jiwa-jiwa, agar mereka menjadi sehat dan gemuk, menjadi domba yang terpelihara dengan baik, menjadi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh sehat secara jasmani maupun rohani. Dan pakai kami, mampukan kami untuk mengajar jiwa-jiwa akan kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan tidak percuma dan sia-sia. Tapi Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami mengerti, memahami, merenungkan firman ini dan mempraktekkannya dalam keseharian kami, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan bagi Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Tuhan akan pimpin sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya rindu setiap kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenung dan mengakui dosa-dosa kita. Allah memang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Karena tapi dalam proses pengudusan keseharian, seringkali kita masih lalai. Seringkali kita masih jatuh dan mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu siang ini, ambil bagian waktu sejenak untuk kita merenung akan dosa-dosa kita. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk kita tunduk kepala sejenak dan mengakui setiap kesalahan, kekeliruan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan berita anugerah buat setiap kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Setiap dosa kita yang kita akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat ketulusan dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran, lalu Pak Andreas dan juga Pak Iwan maju ke depan untuk membantu kita dalam melakukan perjamuan kudus. Tetap dengan suasana hening. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan bagi kami. Seringkali kami gagal dalam kesetiaan, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaan Tuhan.
Seringkali kami lalai dan melakukan dosa pelanggaran. Tapi Tuhan tidak pernah lalai untuk mencurahkan kasih dan berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami. Betapa besar dan agung kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengakui setiap kesalahan kami. Dan kami membawa diri kami untuk mengenang betapa Tuhan menebus, menyelamatkan, menguduskan, membenarkan kami menjadi pribadi yang diperkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atasnya. Kami sebagai orang yang merdeka, kami sebagai orang yang diselamatkan, kami beroleh kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama memperingati kematian Kristus di kayu salib dengan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah kami boleh menghayati makna perjamuan kudus ini dengan sepenuh-penuhnya, sehingga hati kami selalu limpah dengan syukur, mengingat kasih Tuhan yang demikian besar bagi kami. Tuhan berkati Pak Andreas dan juga Pak Iwan yang akan melayani perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan layak, akan pantaskan untuk kami semua boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk dibagikan. Kita akan naikkan suatu pujian. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kasihmu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu Untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan ku, Haleluya. berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita ingat sekali lagi, oleh karena dosa kita menjadi seteru Allah karena perbuatan dosa dan kejahatan kita. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siang hari ini, mari bersama-sama kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita dan syukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Allah akan kasih-Nya yang besar. Mengalir, Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosa. Amin. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memulihkan hidupku ya. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan siang ini Tuhan. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mengingat kembali karya Kristus di kayu salib. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Kami ditebus, dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Agar hubungan kami dengan Allah dipulihkan kembali. Kami yang harusnya binasa dalam dosa, dalam kekekalan. Tapi Tuhan pindahkan kami kepada terang Tuhan yang ajaib dalam kekekalan keselamatan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk membagikan kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya Tuhan nama-Mu semakin diagungkan, dimuliakan. Kami akan lanjutkan acara kami, Tuhan tuntun sampai akhir nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan memberikan persembahan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Dan kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat firman yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan untuk setiap kami, tuntunan untuk setiap kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera.
hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, 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 sungguh manis. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudara dan pengumuman sepekan kegiatan ibadah gereja kita GKI MCC di hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore, Selasa ada pemuritan jam 6:30, Selasa, Rabu ada oikos pelesungan rumah di Mbak Eli. Kamis ada latihan tim PAW Praise and Worship jam 6 sore untuk ibadah raya pertama, jam 7 malam untuk ibadah raya kedua. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah Metanex jam 5:30 dan Minggu kita bertemu lagi ibadah raya pertama di UKS dan ibadah raya kedua di Hotel Faith. Hotel Faith? Oh, Warisan. Hotel Warisan. Ayo, Bapak Gembala ada tambahan. Nanti mohon maaf ibadahnya tidak di Hotel Faith. Ya inilah kakean brutu ya, saya tuh lupa booking gitu kan. Saya BA kemarin petugasnya, Mas Yudi aman ya ruangannya? Waduh Pak, minta maaf semua ruangan sudah di booking. Waduh, saya langsung kaget. Saya kontak alternatif kedua kita, Hotel Warisan. Saya berdoa. Saya kontak Mbak Foni, Mas Heri. Saya kontak dan puji Tuhan masih bisa. Jadi sekalian saja tanggal 7 dan 14 langsung saya booking aja sekalian di Warisan. Ya. Jadi supaya warisan rohaninya makin dikado-kado kayak gitu. Ya Mas Heri ya, jadi katanya profetik gitu ya katanya. Satu tujuan, wah profetik ini warisan ya, warisan rohani ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan bagi yang terutama yang tim pagi sore ya, dari Rumah Makan Padang ini ya, tim pagi sore karena perlengkapan khususnya nanti bukan di Faith Hotel, jangan salah tempat ya. Nanti yang dipasang sound acarane sopo nanti ya. Jadi di Hotel Faith silakan di ruangan yang besar Pak Iwan. Saya sudah mintakan kursinya 35. Cukup rasa-rasanya ya. Ruangan yang besar. Di Warisan. Tadi saya bilang di mana? Oh iya nih kakean brutu tadi nih ya. Ya begitu ya. Berarti Bapak Ibu enggak ngantuk kan gitu ya. Jadi kita nanti ketemu di Warisan. Pak Iwan, apa lagi? Misalnya Mas Dito ya. Tim pagi sore silahkan nanti ke Hotel Warisan. Sekolah minggu jam berapa Mas Adris? Jam 3 sore, Alpha Kids jam 3 sore. Ya, habis acara di Transmart
Nah, nanti jangan lupa ibadah sekolah minggu ya. Oh, sekolah minggu ini running Alfamart pegang gitu kan. Jangan ya, jangan. Jadi nanti tolong silakan datang Mbak Ratna ini datang, Mas Gilang nanti sore ya. Pelayanan sore ya. Nah, nanti anak-anak ibadah sekolah minggu. Jadi ibu jam 8 pagi ibadah. Anak-anak jam 3 sore, bapak jam 5 sore. Wah, ini keluarga yang luar biasa ya, dibagi-bagi gitu kan. Ya, baik. Pengumuman penting lainnya, oikosnya di Plesungan di rumahnya Mbak Eli ya, Pak Iwan ya. Saya di WA beliau katanya di Plesungan, di kediamannya Mbak Eli di perumahan apa? Happy Family. Happy Family. Apa? Ya, kita nanti berdoa untuk Mas Adris yang berulang tahun. Iya, luar biasa ini. Banyak yang jadi penggemarnya Mas Adris ya. Ibu-ibu Solo Selatan itu, wah aku seneng kok nih Mas Adris yang well gitu. Luar biasa. Gandul Gusti pokoknya ora rugi ya Mas Adris ya. Ulang tahun yang ke-24 tahun. Iya. Masih muda. Hati-hati loh, usia malah hitung mundur apa Teddy. Ya, rahasia kalau umurnya berapa nanti silahkan tanya sendiri ya. Nah, di depan sudah disediakan itu ada teh panas dan juga tempe bacem. Itu nanti Bapak Ibu silahkan boleh ngambil di situ, membayar senilai teh panasnya 5.000 ya. Kalau tahu bacemnya berapa? 2,5. Itu bukan ulang tahunnya Mas Adris, bukan. Itu usaha dananya anak-anak remaja karena mereka mau retret nanti di negeri di atas awan. Wes. Loh tenan ini enggak bohong ini. Ini bener, kita akan retret di Selo, di satu gereja. Gerejanya namanya GPDI Negeri di Atas Awan. Nggak percaya Mbak Ratna. Gak percaya. Tertawanya itu sepertinya, mosok. Baik, tidak ada pengumuman yang lain. Mas Adris, selain Mas Adris ada lagi pengumuman yang lain? Oh video, ini untung saya diingatkan. Bapak Ibu kita mau lihat, yang kemarin enggak ikut ke Transmart. Ya, yang pengen lihat ekspresinya Mas Dito naik roller coaster ada. Ada, tapi ya harap perhatikan baik-baik karena kan cepet banget ya. Jadi kita mau lihat ini cuplikan video acara Paskah kemarin. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Masalah pendanaan saya belum ada laporan lagi, nanti kita coba hitung-hitungan lagi. Tapi semoga aman ya Mas Adris ya, semoga aman ya. Kita akan lihat, silahkan dinyalakan.
Ada yang bisa lihat Mas Dito? Perlu kita ulang lagi? Ya, luar biasa. Nah, ini yang kesulitan adalah memikirkan besok mau kemana lagi. Ya, tahu mau Transmart sudah, aduh mana lagi nanti ya. Wes pokoknya bawa dalam doa supaya guru-guru sekolah minggu ini bisa semakin kreatif ya melayani anak-anak. Semangat Pak Marta, Pak Matris, semangat. PR-nya. Sudah dibicarakan? Belum ya, nanti dibicarakan. Oke, tunggu kejutan terbaru dari Alpha Kids. Tunggu kejutan terbaru. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup ibadah kita dalam doa. Luar biasa. Nanti kita ketemu lagi sore. Monggo, maju ke depan ditemani. Ya, kok menunggu. Kita akan ketemu lagi nanti sore untuk yang ibadah pagi dan sore. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami bersuka cita lewat puji-pujian hati kami limpah dengan syukur. Mengingat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan juga lewat firman Tuhan kami terus diajar semakin hari semakin dewasa dalam kerohanian kami. Tidak selalu menjadi anak-anak dalam kerohanian, tetapi Tuhan bawa kami untuk semakin dewasa dan matang akan pengertian iman kami. Terima kasih Tuhan bawa kami agar kami selalu diubahkan semakin serupa seperti Kristus, sehingga dalam kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan saja. Merindukan bagaimana hidup kami semakin memancarkan kasih Tuhan, banyak jiwa boleh mengenal Tuhan Yesus lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang pagi hari ini sudah hadir untuk beribadah bersama-sama. Biarlah berkat-berkat terindah teristimewa Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang masih sekolah pendidikan Tuhan berkati agar anak-anak ini boleh memiliki tanggung jawab. Mereka punya ketekunan, mereka punya kecerdasan di dalam Tuhan. Sehingga mereka berprestasi lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan semuanya kami kembalikan bagi nama Tuhan saja. Berkati keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga yang hangat, yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, dan biarlah keluarga kami semua seisi rumah boleh mengenal Engkau karena ini kerinduan Tuhan. Terima kasih biarlah itu boleh terjadi, tergenapi ya Tuhan. Tuhan juga memberkati yang tidak hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi kendala, menjadi permasalahan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan tilik mereka. Bawa mereka dalam satu kerinduan, pengertian betapa pentingnya persekutuan-persekutuan, betapa pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah ini. Dan bawa mereka di kemudian hari untuk bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati khususnya yang melayani Tuhan. Pakai semakin hari semakin mengasihi Tuhan lewat melayani pekerjaan Tuhan ini. Biarlah pelayanan mereka semakin hari semakin dipercayakan hal yang makin besar, sehingga pelayanan mereka berbuah, membuahkan kebenaran, membuahkan pertobatan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, Tuhan juga memberkati saudara Adris yang berulang tahun. Kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan atas Mas Adris. Berkati dalam masa mudanya, mencintai Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Biarlah hatinya semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Tuhan akan teguhkan panggilan Tuhan atasnya. Dan Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah terus Tuhan tambahkan, lipat kali gandakan apa yang jadi bagian berkat Tuhan bagi Mas Adris, supaya lewat kehidupannya semakin banyak orang yang boleh terberkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kerinduan hati ini, apapun yang pergumulannya, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, menyertai sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Agenda pelayanan kami 1 minggu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja ini milik Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan, kami akan melakukan dengan tanggung jawab bagian kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.